Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anakku semua kelas 5A. Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Baik, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan untuk mata pelajaran matematika. Untuk materinya kita mulai dari bab 1. Bisa dilihat di halaman 1 ya, buku paket matematika. Nah, bab 1 itu adalah penerapan penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama di sini adalah mengenai bagian pecahan. Nah, bagian pecahan di sini Bapak tuliskan 1/2. Nah, 1/2 ini yang satu dinamakan pembilang, yang atas dinamakan pembilang. Kemudian 2 yang di bawah dinamakan penyebut. Jangan sampai terbalik ya, pembilang dan penyebut, karena Bapak akan menyebut pembilang dan penyebut ini nanti untuk penjelasannya. Di atas pembilang, di bawah penyebut. Oke, yang A pertama yaitu menyamakan penyebut pecahan. Jadi penyebut yang berbeda kita samakan ya, bisa pecahan biasa maupun pecahan campuran. Contohnya di sini untuk perintah soalnya, samakanlah penyebut dari pecahan berikut. Berarti disamakan penyebutnya ya. 1 3/4 dan 1/5. Nah, di sini kan penyebutnya 4 dan di sini penyebutnya 5, berarti berbeda, kita samakan. Nah, caranya yaitu di sini caranya itu dengan perkalian silang. Misal, di sini ada contoh lagi nih ya. Contoh lagi 1/2 dan 3/5. Di sini Bapak tuliskan 1/2 dan 3/5 sebelumnya ya kan. Nah, di sini ada perkalian silang, berarti memang dikalikan silang. Nah, sebelumnya kita jawab dulu di bawahnya ya. Ini sudah Bapak tulis pernya. Yang pertama-tama yaitu kalian tentukan dulu penyebutnya, disamakan dulu, berarti dengan mengkalikan penyebutnya saja. Berarti penyebutnya di sini 2 dan 5 kan beda, dikalikan saja 2 kali 5 hasilnya 10. Nah, berarti di sini juga 10 sama, 2 kali 5 di sini juga 10. Nah, dengan ini ya, mengkalikan ya, 2 kali 5 hasilnya 10. Kemudian kita tentukan pembilangnya di sini sama di sini. Nah, pembilangnya dulu yang di sini. Itu carinya dengan perkalian silang, di sini kan 1 kali 5 hasilnya 5. Gitu ya. Kalau di sini sudah, berarti yang di sini, yang sebelah kanan, berarti di sini dengan mengkalikan silang 3 kali 2 hasilnya 6. Berarti hasilnya 5/10 dan 6/10. Nah, ini sudah selesai, cuma menyamakan penyebutnya saja dengan cara perkalian silang. Oke, kita langsung masuk ke contohnya ya. Tadi 3/4 dan 1/5. Kita tulis dulu dan oke, kita cari penyebutnya dulu. Berarti kita kalikan saja ya. 4 kali 5 hasilnya 20. Di sini sama juga, 4 kali 5 hasilnya 20. Nah, sama. Tinggal kita cari pembilang dulu yang sebelah sini, yang kiri. Berarti kalikan silang 3 kalikan silang kali 5. Berarti hasilnya 15. Nah, yang di sini kan 1 kan, berarti 1 kali 4 hasilnya 4. Oke, ini sudah selesai. Jadi 15/20 dan 4/20. Oke. Yang penting kalian tidak salah menaruh hasilnya ya. Berarti kalau di sini kalikan silang sini, berarti taruhnya di sini sesuai ya, menurun mengerjakannya. Nah, kemudian yang nomor 2. Di sini ada 3 pecahan ya, 2/7, 1/3 dan 2, 5/6. Ada 3 pecahan, kemudian ada pecahan campuran di sini. Ini pecahan biasa duanya, di sini pecahan campuran. Dan di sini Bapak akan menjelaskan dengan 2 cara. Dengan cara perkalian silang, tapi perkalian silangnya agak berbeda, dan dengan menentukan KPK. Mencari penyebutnya dengan menentukan KPK-nya. Oke. Bapak tuliskan cara 1 dulu. Ini perkalian silang. Kita tulis dulu ya. 2/7, 1/3 dan 2, 5/6. Oke.
Nah, perhatikan ya, untuk perkalian silang, untuk pecahan yang 3 ini agak berbeda ya. Misalnya, jadi begini, perkalian silangnya, ini kan 2/7, berarti 2 pembilangnya yang ini, 2 dikalikan penyebut dari pecahan yang lain. Di sini kan kita lihat di sini kan, ini kan soalnya 2/7, berarti dikalikan penyebutnya yang lain, berarti dikalikan 3 kali 6, ini kan penyebut yang lain kan. Nah, begitu ya. Nah, kalau penyebutnya mudah saja, 3 kali 7 kali 3 kali 6, ditulis saja 7 kali 3 kali 6. Nah, kemudian 1/3, ini juga perkalian silangnya begini ya. Ini berarti satu ini kan, satu juga bisa dikalikan penyebut yang lain kali 7 kali 6. Nah, kalau penyebutnya sama di atas sama, 7 kali 3 kali 6. Kemudian yang terakhir 2, 5/6. Nah, untuk ini kan namanya bilangan bulat, ini tidak mempengaruhi ya, ditulis saja. Nah, kemudian tadi ya, ini kan pembilangnya berarti 5 kali penyebut yang lain, berarti dikali 3 kali 7 atau dikali 7 kali 3, sama aja, dibolak-balik ya, kali 7 kali 3. Nah, penyebutnya sama, 7 kali 3 kali 6. Oke, tinggal kita hitung dari atas ya, 2 kali 3 6, dikali 6 hasilnya 36. Oke. Oh maaf, kita kalau lebih mudahnya mencari penyebutnya dulu. 7 kali 3 21, kali 6 hasilnya 124. Nah, ini sama ya, 124 124. Nah, sama, karena perkalinya sama. Nah, tinggal kita kali pembilangnya tadi, ini sudah, tinggal yang ini 1 kali 7 7, 7 kali 6 42. Nah, 5 kali 7 itu 35, kali 3 105. Nah, ini sudah selesai untuk cara 1. Nah, kemudian Bapak jelaskan juga untuk cara yang kedua. Nah, cara kedua ini dengan menentukan KPK-nya dari penyebutnya. KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Itu di kelas 4 sudah ya. Ini ya. Kita tulis dulu 2/7, 1/3, dan 2 5/6. Gini ya. Oke. Menentukan KPK 7, 3, dan 6. Nah, itu kalian cari, bisa pakai teknik sengkedan, bisa pakai pohon faktor. Nah, atau lebih mudahnya kalian cari aja angka di sini. Nah, di sini yang bisa membagi ketiga-tiganya. Nah, bisa caranya melipatkan dari angka yang terbesar ya. Ini kan terbesarnya 7, berarti dilipatkan 7 14 kan. Nah, sini kan ya. 7 itu 14 enggak bisa ya, 14 bagi 3 enggak bisa, 14 bagi 6 enggak bisa. Kemudian 21. Ini bisa ya, 21 bagi 7 bisa, 21 bagi 3 bisa, tapi dibagi 6 enggak bisa, lipatkan lagi. Ini bisa ya, ini caranya memang manual, agak susah. Kalau kalian bisa pakai cara ini silahkan, menggunakan cari KPK-nya langsung kalau bisa silahkan. 28 ini bisa ya, kalau ini enggak bisa, ini enggak bisa. Kemudian 35 enggak bisa, kemudian 42 langsung. Nah, berarti 42 ini bisa. Berarti angka di sini ketiga angkanya harus sama, yang bisa membagi ke angka tiganya di sini berarti itu 42. Nah, ini harus bisa ya, harus bisa membagi kedua-duanya ya. Oke, di sini dikali. Berarti kalian bisa ya, 42 dibagi 7 boleh, atau 7 kali berapa hasilnya 42 gitu ya. Kalau Bapak lebih ke kali ya, 7 kali berapa hasilnya 42 hasilnya 6. Nah, itu ya. 7 kali 6 42. Berarti pembilangnya juga harus dikali 6. 2 kali 6 hasilnya 12. Kemudian ini ya, 42 dibagi 3 berapa? Atau 3 kali berapa hasilnya 42? Itu dikali 14. 1 kali 14 hasilnya 14.
Kemudian 6 kali berapa hasilnya 42, yaitu dikali 7. Nah, bilangan bulatnya nanti ya. Nah, berarti 5, berarti pembilangnya kali 2, 5 kali 7 hasilnya 35. Sama dengan bilangan bulatnya tulis juga 2, 35 per 42. Nah, sebenarnya cara ini sudah pernah di kelas 4, yaitu di pecahan materi mengurutkan pecahan. Ini sudah pernah diajarkan di kelas 4-nya. Tapi Bapak mengulang saja. Nah, yang untuk cara yang kedua ini memang yang sulit adalah menentukan angkanya di sini ya. Angkanya di sini harus sama dan bisa dibagi ke 3 angka tersebut. Nah, itu bisa dengan cara KPK atau dengan melipatkan angka yang terbesar di sini ya, tapi harus dicoba terus ya. Oke. Ini untuk menentukan atau menyamakan penyebut pecahan ya. Ada yang pecahannya 2, ada pecahannya yang 3. Oke. Selanjutnya untuk yang B, yaitu membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan ini kalau di buku paket itu yaitu lebih ke soal cerita. Jadi Bapak contohkan dengan soal cerita. Nah, membandingkan itu bisa membandingkan 2 pecahan atau lebih pecahan, bisa 2, 3 atau dan sebagainya. Oke. Nah, di sini biasanya soal-soal di buku itu membandingkan itu pertanyaannya itu mana yang lebih besar, kemudian yang belakangnya mana yang lebih besar, mana yang lebih panjang atau mana yang lebih berat dan sebagainya. Itu ciri-ciri pertanyaan membandingkan pecahan yang di belakangnya. Nah, itu ya. Langsung aja contohnya. Di sini 1, ibu membeli 2 buah semangka, 2 buah ya. Semangka merah beratnya 3/4 kg dan semangka kuning beratnya 2/3 kg. Nah, semangka manakah yang lebih berat? Nah, berarti membandingkan lebih berat. Nah, itu ya. Berarti kita tulis dulu semangka merah ya. Yang ini 3/4. Tulis aja ya, sini semangka merah 3/4, semangka kuningnya 2/3. Oke, caranya silakan sini ya, yaitu dengan caranya itu menyamakan penyebutnya dengan perkalian silang, sama seperti tadi ya, tapi bedanya kalau yang tadi soal angka, sekarang soal dengan cerita. Soal cerita itu lebih ke pemahaman dan pengerjaan soalnya. Ada 2 langkah-langkahnya. Nah, kemudian ubahlah ke pecahan biasa bila masih pecahan campuran. Itu misalnya pecahan tersebut masih pecahan campuran, itu diubah ke pecahan biasa. Karena ini pecahannya sudah pecahan biasa semua, berarti tidak perlu diubah lagi. Nah, kita kerjakan. Berarti caranya hanya sampai dengan perkalian silangnya. Oke, berarti kita akan kerjakan sampingnya 3/4 dan 2/3. Oke. Kita perkalian silang ya, seperti tadi ya. Berarti kita cari penyebutnya dulu, kita kalikan 4 kali 3 hasilnya 12. Di sini juga 12. Nah, kemudian kita kalikan silang 3 kali 3 hasilnya 9 ya, taruh sini. Nah, kemudian 4 kali 2 hasilnya 8. Oke, ini sudah ketemu. Berarti yang di sini ini 3/4 punyanya semangka merah 9/12. Yang 2/3 punyanya semangka kuning 8/12. Nah, tadi pertanyaannya itu mana yang lebih berat. Nah, jadi jika ada soal membandingkan itu, kan ini ditanya mana yang lebih berat 3/4 atau 2/3. Karena penyebutnya berbeda, kita tidak bisa menentukan mana yang lebih berat. Makanya kita samakan dulu penyebutnya. Tinggal kita lihat pembilangnya, mana yang angkanya lebih besar itu yang lebih berat. Nah, berarti semangka merah itu 9/12,
semangka kuning itu 8/12. Nah, kalau penyebutnya sama, kalian tinggal lihat pembilang yang lebih besar itu berarti yang lebih berat, berarti semangka merah. Nah, berarti tinggal kalian tuliskan yang lebih berat itu lebih berat berarti semangka merah ya. Berarti beratnya itu 3/4. Nah, sudah begitu ya. Nah, jadi untuk membandingkan atau memilih mana yang lebih berat, mana yang lebih besar, lebih panjang itu disamakan dulu penyebutnya. Kemudian tinggal kalian lihat pembilangnya mana yang lebih besar angkanya. Oke. Kembali ke soal ya, untuk yang nomor 2. Ayah ingin memasang pagar rumahnya. Di sini pagar rumah ya. Pagar depan itu 2/8 meter, pagar samping itu 2/3 meter, kemudian pagar belakang itu ada 3/4 meter. Pagar manakah yang ukurannya paling panjang? Nah, berarti ini juga harus disamakan penyebutnya. Berarti kemudian dilihat pembilang mana yang paling besar, itu berarti pagar yang paling panjang. Kita tulis dulu ya. Pagar depan 2/8, pagar samping 2/3 meter, kemudian pagar belakangnya itu 3/4 meter. Nah, berarti mana yang paling panjang? Karena ini kan penyebutnya beda semua, berarti kita tidak bisa menentukan. Harus disamakan penyebutnya dulu. Oke. Berarti sama ya, kita menggunakan, kalau lebih cepatnya Bapak lebih memakai cara yang pertama, yaitu cara, nah di sana yang tadi seperti tadi ada bisa cara 1, cara 2. Bapak akan menggunakan cara yang kedua saja, yang menentukan penyebutnya. Oke. Kita tulis ya, 2/8, 2/3, 3/4. Oke ya. Berarti di sini penyebutnya ada 8, 3 dan 4. Berarti di sini angka berapa yang bisa membagi 8 dan bisa dibagi 3, bisa dibagi 4. Nah, seperti tadi ya, kelipatan yang paling besar ya 8. Ini bisa sebenarnya dibagi 4, tapi dibagi 3 dan bisa dilipatkan lagi. Itu bisa 16. 16 enggak bisa ya. 24 berarti. Nah, 24 bisa ya. Oke. 24 kan kemudian. Nah, 24 bisa. Nah, kemudian 8 kali berapa hasilnya 24? Berarti dikali 3. 3 dikali berapa hasilnya 24? Berarti dikali 8. Berarti ini 4 dikali berapa hasilnya 24, yaitu dikali 6. Oke. Untuk bilangan bulatnya kita simpan dulu ya. Nanti kita taruh di paling belakang. Kemudian kita hitung. Pembilangnya juga harus dikali ya. 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian 2 kali 8 hasilnya 16. Kemudian 3 kali 6 hasilnya 18. Nah, itu kenapa? Karena kalau pembilangnya dikali 3, penyebutnya dikali 3, berarti pembilangnya juga harus dikali 3, sama-sama dikali. Oke. Nah, di sini masih ada bilangan bulatnya. Kita masukkan 2, 18/24. Nah, di sini penyebutnya sudah sama semua ya. 6/24, 16/24, 18/24. Nah, tapi di sini masih ada pecahan campuran, nggak boleh ya. Berarti harus ada langkah sekali lagi, yaitu ubahlah ke pecahan biasa bila masih pecahan campuran. Nah, kalau masih pecahan campuran ini kita tidak bisa menentukan, berarti harus diubah lagi ke pecahan biasa.
Nah, bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa itu sudah di kelas 4. Nah, Bapak jelaskan lagi ya, yaitu dengan penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang. Nah, atau di sini ya. Ini penyebutnya kan 24 dikali bilangan bulatnya 2 ditambah pembilang. Nah, penyebutnya tetap sama. Oke, gini ya. Karena ini perkalian harus dikerjakan dulu ya. Berarti 24 dikali 2 itu 48 ditambah 18. Berarti 66 ya. 66 per 24. Nah, ini sudah sama semua ya. Ini sudah pecahan biasa, pecahan biasa, pecahan biasa. Berarti bisa ditentukan yang mana yang paling panjang. Berarti pembilangnya yang paling besar ini 6, ini 16, 64. Berarti pagar belakang yang paling panjang. Berarti paling panjangnya itu adalah pagar belakang, yaitu 2/3/4, atau bisa ditulis ini juga. Oke, sudah selesai ya untuk materi matematika untuk penjelasan Bapak yang pertama pada bab 1, masih di awal. Memang Bapak agak sedikit berbeda untuk penjelasannya di buku, tapi ada beberapa yang sama. Semoga bisa dikerjakan dengan baik ya. Bisa dilihat videonya ini. Jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di WA grup kelas ya. Sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.